Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh betul ya. Kita menuju ke sebuah goa ini. Teman-teman semuanya yang pengen ke sini, ya aku tidak merekomendasikan ya, kalaupun aku mendengar suara. Aku mendengar suara loh. Nggih Mbah, kula badhe nyuwun pamit, matur nuwun. Tonton, ada suara ya yang aku dengarkan dari dalam gua ini. Pokoknya saya nggak menemukan ya, karena saya sendiri jadi belum ada nyali, Iya. menelusuri gua ya. Cuma air terjunnya kelihatan, cuma karena ini kan musim kemarau jadi airnya cuma menetes sedikit ya. Tapi malah eksotis banget bener. Itu sepanjang perjalanan. Kalau sini kan padang ya. Iya. Kalau di sana gelap di atas. Ada agak peteng. Agak redup ya. Atau pengaruh alam atau pengaruh mensewu ini ya. Alam. Magis ya. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas. Iya. Ada kekuatan yang... Ada kekuatan yang sekiranya itu mengelilingi Bapak, yang mungkin Bapak rasakan ya. Kalau dekat enggak ya, tapi agak jauh gitu, agak jauh. Tapi ada ya jenengan merasakan? Ada. Merasakan mendekat ke jenengan gitu ya? Kalau mendekat sih enggak ya, cuma ada perasaan kok enggak enak sana, enggak begitu nyaman gitu dalam arti enggak ada keberanian. Misalnya saya udah keluarin nasi sama lauk ya, sama udah saya buka gini gitu, aduh kalau kuat, kalau nggak kuat gimana gitu loh. Oh jadi gitu ya. Ada perasaan gitu. Jadi nggak tahu, saya juga awam ini. Iya. Ada kekuatan yang menurut saya nggak berani berlama-lama lah. Oh gitu ya. Iya. Ada semacam energi yang apa itu Bapak rasakan yang membuat Bapak itu ya sedikit takut ya. Iya. Untuk gitu, berada di situ. Jadi nggak kuat untuk berlama-lama gitu loh. Iya. Itu kan juga kita pikir risiko dan sebagainya, soalnya sendiri ntar kalau ada apa-apa. Iya. Maaf, ini Bapak ini dengan Bapak siapa ini? Pak Danang dari Tasikmadu. Pak Danang dari Tasikmadu. Iya. Sendirian aja Bapaknya? Sendiri, saya memang suka pemikiran sendiri. Wah luar biasa ya. Iya. Di usia yang jenengan seperti ini masih eksplor kemana-mana. Malah itu untuk ini sih. Kalau nggak gitu, ntar pembuluh darah dan sebagainya, terus urat saraf-saraf mungkin jadi kaku kan. Iya. Adanya begini, peredaran darah paling nggak lebih sehat lah ya. Tekanan darah pun bagus, normal terus. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Yang merintang-perinting itu yang di Guanya ya. Gua Pringgosari. Iya. Pringgonan ini Gua Pringgosari. Guanya ya, yang di guanya ya. Tapi guanya saya belum ketemu. Belum ketemu ya. Jenengan coba saya lihat nanti ya. Ada keberanian. Kalau baik, terima kasih dan soalnya di atas kabut turun. Oh, di atas kabutnya turun ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sedikit ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun. Semoga sukses. Terima kasih. Masih muda. Monggo Pak. Memang kalau dari cerita-cerita orang tua dulu ya, terutama yang paham ataupun yang ngerti tentang pertapaan Pringgondani ini, sebelum kita masuk ke pertapaan Pringgondani ini, memang ada baiknya kita itu disuruh untuk bersuci dulu teman ya. Bersuci dulu di 7 sumber mata air yang berada di depan kita ini nanti ya. Kemudian dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga ya, pertapaan Pringgondani ini merupakan pintu awal sebenarnya ya. Pintu awal untuk mereka-mereka yang ingin melakukan kegiatan spiritualitas ya di Gunung Lawu. Dalam artian mereka yang ingin muncak dan memiliki maksud tertentu. Itu memang dari cerita-cerita yang aku dapatkan, syarat utamanya memang harus membersihkan badan dulu ya di 7 sumber mata air ini. Teman-teman bisa kita lihat ya. Di sini aja sudah tercium bau dupa yang sangat menyengat.
karena tempat ini wah banyak sekali para peziarahnya gitu ya. Di jalur yang kita berjalan saat ini ya, ataupun di depan kita ini, selain kita menuju ke 7 sumber mata air yang berbeda itu, kita juga akan menuju ke air terjunnya. Air terjun di mana konon ya, di balik air terjun itu ada guanya, teman-teman. Gua yang biasanya juga ya dipakai untuk bertapa orang-orang sakti pada zaman dulu. Ini sih cerita-cerita yang saya dapatkan ya. Ini tengah hari ya, tapi suasana sudah mulai gelap yang seperti ini. Kita lanjut tanpa saya cut ini ya. Mungkin nanti yang saya cut perjalanan kita menuju ke pertapaan Pringgondaninya. Biasanya memang tujuan orang-orang yang ziarah ke tempat ini diantaranya adalah untuk mandi, teman ya, untuk mandi dan membersihkan diri. Wah, ternyata bau asap yang mengepul itu dari sampah ya yang dibakar, teman. Teman-teman, dan inilah ya yang saya sebut sebagai sumber mata air yang berjumlah 7 ya. Kalau di situ tertulis Sendang Temanten, teman-teman. Sendang Temanten ya. Nah, seperti itu. Di depan kita ini ada sebuah altar juga ya yang cukup bersih. Kemudian di situ terdapat ruang tunggu ya untuk bergantian mandi kalau rame gitu. Namun sekarang kondisinya sepi banget. Sendang Temanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak masuk, teman, karena saya pakai sepatu ya. Jadi kita cukup lihat saja di titik ini sebelum melakukan kegiatan mandi-mandi dan sebagainya. Biasanya ya beberapa orang yang datang ke tempat ini ya melakukan kegiatan ritualitasnya di tempat ini. Nah ini teman ya yang saya maksud ya. Kita mendekat saja. Nah, jadi sumber mata air yang mancur itu ya, ini jumlahnya ada 7, teman ya. Konon 7 sumber mata air ini bukan berasal dari aliran yang sama, melainkan aliran yang berbeda ya, ataupun sumber yang berbeda. Di situ ada 2, kemudian di situ ada 1 lagi. Kita coba putar ya, karena aku tidak lepas sepatu, teman. Juga ada 1 lagi ya, teman. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sana. Kalau kita hitung dari ujung sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, teman. Bisa dilihat ya, ini jernih banget ya. Aku pakai sepatu yang sedemikian panjangnya ini loh. Jadi saya nggak mandi saja.
Aduh, ingin banget. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau kita terus ya melangkah ke depan sana, kita akan bertemu dengan yang namanya air terjun. Tapi aku nggak tahu air terjunnya ada airnya atau tidak ya. Kita coba berjelajah di area pertapaan Pringgondani ini. Tonton ini di bagian bawah ya. Pertapaan Pringgondaninya itu berada di atas kita. Tapi alhamdulillah ya, sepanjang jalur ini, meskipun ini jalur setapak ya, ini tuh cukup nyaman dan enak dilewati, teman. Kita ini berada di lereng Gunung Lawu ya, dan teman-teman tentunya bisa merasakan juga dari video yang kita bikin ya. Jadi Gunung Lawu ini tetap saja menyimpan sesuatu yang membuat kita itu seakan-akan bergetar gitu ya, kalau kita memasuki wilayah Gunung Lawu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita ya. Di depan sana itu konon dibangun semacam apa ya? Semacam cungkup atau apa gitu ya, bosku. Aduh, aku cukup ngos-ngosan juga. Atau semacam rumah singgah ya, yang dibangun oleh seorang miliarder Surabaya. Nah, di depan kita ya, itu ada beberapa semacam gazebo. Mudah-mudahan kita bertemu dengan orang ya, teman ya. Sejauh saya melangkah ini ataupun masuki area ini, saya belum berjumpa orang sama sekali. Di sini ada Goa Pringgosari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lawu, kula nyuwun izin teman-teman. Jadi ini lokasi sangat rawan longsor ya. Ini berbahaya banget. Baik, kita lanjut. Aku nggak tahu ya Gua Pringgosarinya di mana. Tapi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud beberapa rumah singgah ya, ataupun gazebo yang seperti ini, teman. Nah, ini contohnya ya, ternyata ada dua. Dari cerita yang saya dapatkan, dan cerita ini valid ya, saya nggak mau menyebutkan juga sumber ceritanya dari mana. Konon dua ini dibangun oleh seorang miliarder Surabaya, karena setelah beliau ya melakukan kegiatan spiritualitas di tempat ini,
konon katanya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, beliau mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan bisnisnya sehingga menjadi kaya raya. Di sini ya air terjunnya. Teman-teman, di sini ada petunjuk arah ya, di Telaga Pringgosari. Jadi naiknya ke atas sana lewat jalan setapak yang di atas kita ya, dan Goa Pringgosarinya kita nggak menemukan, mungkin sudah tertutup longsor ya yang di depan kita itu tadi. Kita akan coba melihat ke ke Danau Pringgosarinya. Memang ada danaunya ya. Kita coba tetap jelajah teman di lereng Gunung Lawu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini jalannya udah nggak bisa ini teman. Loh. Ini bisa nyasar kemana-mana ini kita. Ternyata hingga ke atas sana ya, Rek. Saya penasaran ya dengan Danau Pringgosarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, untuk menuju ke semacam gazebo ya yang samar-samar aku lihat, ini masih jauh ya. Ini melewati jalan setapak yang benar-benar masih alami ya. Ya Allah. Allah Akbar. Ini nyampe ke atas. Masih terus ada jalan setapaknya ya. Baiklah. Kita coba teman ya sampai mentok ke atas. Pencarian Danau Pringgosari di pertapaan Pringgondani Gunung Lawu. Ya Allah, curam banget loh ini, serius. Kita melewati jurang teman, harus hati-hati. Loh, di sini ada dua jalur ya, Rek. Ke sana dan ke sana. Wah, kemana ini? Serius aku nggak ngerti, Rek. Jalurnya yang mana gitu loh. Dan lewatnya seperti ini. Allah Akbar. Kita coba naik terus ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang baik, mudah-mudahan kita sampai di tujuan.
di situ loh. Ada. Loh. Ada cungkupnya ya. Loh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini loh yang kelihatan dari bawah, teman. Ini ada tangga naik gitu loh. Aduh. Sik. Ambekan sik. Baiklah sobat, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Aku nggak ngerti jalur ini menuju kemana ya. Hingga naik ke atas sana. Ini nanti kita akan ketemu dengan Danau Pringgosari atau Gua Pringgosari ya. Aku nggak ngerti. Serius. Kita naik saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangganya curam banget ya. Ini sepertinya kita menuju ke gua ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh betul ya. Kita menuju ke sebuah gua ini, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu spot ya di lereng Gunung Lawu, terutama di teritorial Pertapaan Pringgondani. Jadi yang kita temukan di sini adalah Gua Pringgosari, bukan danau ya, teman. Nah ini kalau kita lihat bagian dalamnya, yang seperti itu ya. Nggak tahu ini kita bisa naik nggak ya ini, teman-teman. Sebelum kita masuk, saya akan coba kulon wun dulu ya, dan berdoa untuk mohon izin masuk ke dalam gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Mbah Lawu. Kula nuwun. Baiklah sahabat, saya sudah kula nuwun ya, dan saya akan coba masuk. Dan ini sekali lagi ya, ini perlu waspada banget loh, karena ini batunya licin teman ya, batunya licin dan perlu kewaspadaan ini. Ini bisa kita rekam nggak ya? Sebentar, saya akan coba naik teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambang-tambangnya seperti ini ya. Allah, ya Allah. Ternyata emang lumayan sulit ya untuk masuk sini. Piye iki? Bisa mlebu enggak iki aku? Sebentar teman, aku bingung juga ya. Penasaran juga dengan gua ini. Allah Akbar. Tapi bismillah, susah ini ya. Allahu Akbar. Wah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya gua ini juga tidak terlalu memanjang teman ya. Di samping kiri kita ada tancapan dupa, dan di depan kita juga gitu loh. Jadi memang
dulur-dulur kita ya yang datang ke tempat ini memang menghormati yang punya rumah ya, dengan cara menancapkan dupa seperti itu. Baik, aku nggak bisa naik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini licin teman ya, serius. Ini licin banget loh. Sebentar. Ini salah pijak ini. Bahaya juga ini. Allah Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amit kulon gun. Oh, ternyata di sana udah mentok teman ya. Jadi inilah ya yang disebut Gua Pringgosari, dan tempat ini bener-bener sangat jarang sekali dijamah orang-orang ya, karena aksesnya yang sulit, butuh stamina juga ya untuk datang ke tempat ini. Namun tetap saja ada orang-orang yang masuk ke dalam gua ini gitu loh. Terbukti dari beberapa tancapan dupa yang seperti itu teman. Dan terus ya meneteskan air. Baiklah, kita keluar teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini keluarnya juga lumayan susah ini. Serius rek. Ini keluarnya kita harus mundur ini ya teman ya. Ini kalau maju nggak bisa ini. Ya Allah. Karena licin banget loh. Si rek. Mengerikan juga ini Pak. Allah Akbar. Sebentar, kita makitkan dulu teman. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa keluar ya dari gua ini. Meskipun aksesnya cukup sulit, cukup rumit ya kalau aku bisa mengatakan, karena ini batunya udah berlumut semua, licin dan ya rawan tergelincir teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen kesini, ya aku tidak merekomendasikan ya, kalaupun aku mendengar suara. Aku mendengar suara loh. Nggih Mbah, kula badhe nyuwun pamit, matur nuwun. Tonton, ada suara ya yang aku dengarkan dari dalam gua ini. Jadi memang orang-orang yang datang ke tempat ini tuh berbagai macam keinginan ya. Aku nggak bisa sebutkan apa ini apa itu, tapi yang pasti mendatangi tempat-tempat yang seperti ini tentunya ada tujuan dan maksud tertentu. Kalau saya sebagai seorang explorer hanya ingin melihat saja karena penasaran gitu ya bosku, tidak ada niat lain, maksud lain gitu ya. Dan ini adalah keindahan, ini adalah ciptaan Allah SWT yang patut kita nikmati, yang patut kita lihat begitu ya bosku. Dan tentunya dari tempat-tempat yang seperti ini ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya, dari keberadaan tempat-tempat yang seperti ini maksudku. Baiklah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Matur nuwun, kula badhe nyuwun pamit, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Serius aku mendengar suara ya dari dalam. Mungkin beliau sudah merasa terganggu gitu ya.